dahulu kala di desa terpencil, tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Mbok Rondo dan Jakata. Mereka hidup sederhana dan saling menyayangi satu sama lain. Namun, kebahagiaan tersebut sirna ketika Mbok Rondo mengalami sakit-sakitan. Dan suatu hari mereka sedang bertani di sawah. Kenapa? Ibu tidak apa-apa, nah ibu hanya batuk biasa saja. Kalau begitu, biar Jaka saja yang menyelesaikan pekerjaan ini, Bu. Tidak apa-apa, nah ibu masih kuat. Tidak apa-apa, Bu. Biar Jaka saja yang menyelesaikannya. Ibu beruntung punya anak seperti kamu, Nak. Hari pun semakin petang. Nak, hari sudah hampir petang. Mari kita selesaikan pekerjaan hari ini. Baiklah, Bu. Sesampainya di rumah, mereka makan malam dan berbincang-bincang. Nak, ada yang ingin ibu sampaikan kepadamu, Nak. Apa, Bu? Nak, ibu lihat kamu sudah dewasa, sudah pantas untuk meminang gadis. Tegaslah menikah. Ibu ingin menimang cucu sebelum ibu pergi. Tapi saya belum ingin menikah, Bu. Tapi jika ibu sudah tiada, nanti siapa akan yang mengurusmu? Jangan berbicara seperti itu, Bu. Ibu hanya merasa semakin lelah, Nak. Ada yang berbeda dengan ibu hari ini, Nak. Keesokan harinya, Tumben, Ibu yang menyiapkan semuanya hari ini. Sudahlah, tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya ingin kamu tidak kelelahan saja saat bekerja. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Nak. Tapi sepertinya ibu tidak bisa ikut bertani denganmu hari ini. Sudah, biar Jaka saja. Ibu istirahat saja di rumah, Bu. Ya sudah, Bu. Saya pergi dulu. Iya, Nak. Hati-hati ya. hari sudah petang saat Jakata pulang ke rumah membawa persiapan. Assalamualaikum, Bu. Bu, Ibu. WhatsApp ya? Ibu. Bu, Ibu kenapa, Bu? Maafkan ibu, Jaka. Maafkan semua kesalahan ibu. Ini permintaan terakhir dari ibu. Tolong, carilah seorang pendamping yang bisa mengurusimu kelak nanti. Ibu pergi, Jaka. Ibu, jangan tinggalin Jaka, Bu. Hari demi hari telah dilewati, namun kesedihan Jaka tak kunjung usai. Setiap hari, ia selalu melamun, meratapi nasib yang ia ratapi sekarang. Setelah ia kehilangan keluarga satu-satunya. Hari ini begitu cerah, mataharinya membangunkanku dari mimpi. Rasanya tadi aku bermimpi, pori-poriku seperti tertusuk air. Rasanya sejuk banget. Tertusuk bagaimana? Kamu ini aneh deh. Kalau ngomong yang adanya itu pisau yang sepertinya tuh di sini. Iya, ditusuk apa? Kak, ayo kita ke bayang-bayang. Aku ingin mandi di sungai, aku rindu. Wah, itu ide bagus, aku juga rindu. Ya sudah, nanti kita akan bicara dengan Kak Aji ya. Isbau, kalian dorong dorong. Belum mandi sih, ntar ibu marah loh. Gak ada masih bau. Emang kita mau kemana? Kita akan mau ke Mayapada dan kita mau mandi. Oh, rasanya bagai Sampai sini saya sedadar. terakhir. Dinginnya akan meraba darahku. Wah, Enggak ada rasanya ya, itu nah.
Kamu kebiasaan deh menghayal kamu sampai ke ujung tanduk tidak tahu artinya. Tapi asalkan menyebut. Kak, ayo kita ke bumi yuk. Masih di sungai. Kakak. Iya kak, ayo kita pergi sekarang. Ya tunggu sebentar, kakak minta izin dulu dong sama ayah. Kalau ayah mengizinkan, kita akan pergi. Ayo kak, kita minta izin sekarang. Benar. Ibu, saya dan adik-adik mau pergi ke sungai ya. Mereka rindu ingin mandi di sungai. Pergilah nak, tapi ingat pada saat trompet kerajaan berbunyi, kalian semua harus segera kembali ke kerajaan. Iya ibu, kami mengerti. Kami akan segera kembali ketika trompet kerajaan berbunyi. Berhati-hatilah nak. Baik bu. Sepertinya aku mendengar suara canda wanita. Gimana ya? Wah, ada 7 wanita cantik ternyata. Mungkin diantara salah satunya jodohku. Cakataro berjalan mendekat menuju sungai. Kemudian ia menemukan pakaian wanita-wanita tersebut yang bergeletak berserakan. Setelah memilih, ia mencuri salah selendang dan menyembunyikannya. Cepatlah adik-adikku, saatnya kita kembali ke kayangan. Ibu sudah memanggil kita untuk pulang. Kak, selendangku tidak ada. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Nawangwulan. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal adikku, Nawangwulan. Kakak! Keenam bidadari cantik itu pun meninggalkan Nawangwulan sendirian. Selendang Nawangwulan masih belum ia temukan. Nawangwulan merasa kesepian dan menangis di tepi sungai. Cakataro pun akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ia mendekati Nawangwulan dan menghiburnya. Kenapa engkau bersedih, gadis cantik? Selendangku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Kayangan? Jadi kau adalah seorang bidadari? Tak usah takut begitu. Aku tak akan melukaimu, gadis cantik. Sudah tinggal sendirian di hutan ini. Bagaimana jika kau ikut ke rumahku? Kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Benarkah? Iya, kau bisa tinggal selama apapun yang kau mau. Terima kasih. Oh ya, siapa namamu? Aku Nawangwulan. Oh, nama yang bagus. Aku Cakataro. Ayo ikut denganku. Dengan senangnya Nawangwulan mengikuti ajakan dari Cakataro. Ia menerima ajakan Cakataro karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hari demi hari antara Cakataro dan Nawangwulan pun telah berlalu. Mereka semakin menyatu dan saling mengenal satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Dan pada suatu hari terjadi hal yang menimpa pada mereka berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sudah pulang.
Iya, ada apa Nawan? Bolehkah aku minta tolong? Meminta tolong apa, Nawan? Tolong jagakan api ini karena aku sedang memasak nasi. Baiklah, Nawan. Tapi ingat, Mas tidak boleh membuka tutup bungkusan ini. Baiklah, Nawan. Mas akan selalu ingat dengan janji Mas. Setelah Nawang pergi, karena hatinya dipenuh dengan rasa penasaran, Cakataru pun membuka tutup kukusan yang ada di depannya. Hah? Ternyata selama ini Nawan hanya memasak dengan sebutir nasi. Pantas saja selama ini nasi di Lumbu masih banyak. Setelah Caka pergi, Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga, Nawang Wulan curiga pada suaminya Cakataru karena sebutir nasi masih tergolek di dalamnya. Tahulah ia bahwa suaminya telah membuka kukusan itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itulah, Nawang Wulan harus menumbuk dan menapi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan berasnya terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan beras. Tahulah ia bahwa suaminya lah yang telah menyembunyikan selendang itu. Ternyata selama ini Cakataru yang menyembunyikan selendangku. Jadi selama ini Mas yang menyembunyikan selendangku? Tidak begitu, Nawan. Tidak apa Mas, ini sudah terbukti. Jadi, aku akan kembali ke kayangan. Maafkan aku Mas. Tidak, Nawan. Jangan pergi. Cerita ini mengajarkan bahwa kejujuran sangat penting dalam sebuah hubungan, dan keserakahan atau rasa ingin tahu yang berlebihan dapat mendatangkan kesedihan. Ulangi. Ayo kita pergi sekarang. Kalau